Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Sejak kembali ke ibu kota, Rangga seolah memasuki babak baru kesibukan. Dalam beberapa hari setelah kepulangannya, selain kunjungan ke villa milik Suryawan Laksana, ia hampir setiap hari bolak-balik antara Zilan Villa dan Guanzen Hall Club. Untunglah, jumlah anggota cadangan di Guanzen Hall Club mulai berkurang. Setelah semua antrian janji temu selesai dilayani, barulah Rangga bisa sedikit bernapas lega. Namun, tak lama setelah itu, ia harus memulai rangkaian kegiatan klinik gratis global. Zhao Tianyu bahkan sudah mulai melakukan persiapan awal. Dengan begitu, Rangga sadar bahwa waktu luangnya untuk bepergian kemana-mana akan semakin sempit. Menjelang akhir bulan, Rangga dan Suci Widyastuti akhirnya kembali ke Jinceng untuk menjemput Tuan Wibisana. Di Zilan Villa, lelaki tua itu tinggal selama 2 hari. Ia menyambut baik kehadiran Zahra Mahayuni dan Almira Cahyaningtyas. Meski entah apa yang telah dibicarakan antara Suci Widyastuti dan sang kakek, Rangga tidak mengetahuinya. Setelah 2 hari tinggal di villa, Tuan Wibisana kemudian pindah ke halaman yang telah disediakan oleh Tuan Sentosa. Di sana, ia tidak tinggal sendirian. Tuan Sentosa dan Tuan Su pun ikut pindah ke tempat itu. Kedua lelaki tua itu menghabiskan hari-hari mereka dengan minum teh, bermain catur, atau memancing menikmati masa tua dengan damai dan kebersamaan. Di akhir bulan pula, Rangga mulai mempersiapkan acara klinik gratis berikutnya. Kali ini lokasinya adalah Shenyang, dan acara akan dimulai 3 hari setelahnya. Zhao Tianyu telah memulai pendaftaran peserta seminggu sebelumnya. Skala klinik kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya, dan energi yang diperlukan juga jauh lebih banyak. Rangga juga mengirim Bramantio lebih awal ke Shenyang. Pada acara klinik gratis sebelumnya, Bramantio sudah mulai magang. Meski hanya beberapa hari, perkembangan ilmu pengobatannya sangat pesat. Oleh karena itu, Rangga berencana memberikan lebih banyak latihan dan tanggung jawab kepada Bramantio agar pemuda itu dapat berkembang lebih cepat. Namun ketika hanya tersisa 1 hari sebelum acara dimulai, Zhao Tianyu yang berada di Shenyang mendadak bergegas kembali ke ibu kota. Ia langsung menuju Guanzen Hall Club untuk menemui Rangga. Rangga menerima Zhao Tianyu di ruang kerjanya. Suci Sentosa juga hadir di sana. Esok hari, mereka akan terbang bersama ke Shenyang untuk memulai babak baru kegiatan klinik gratis. "Pak," kata Zhao Tianyu dengan raut wajah tegang, "klinik gratis di Shenyang kali ini benar-benar sangat populer. Meskipun saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengendalikan jumlah peserta, jumlahnya tetap sekitar 50% lebih banyak dari pemberhentian sebelumnya." Ia menarik napas sejenak, lalu melanjutkan dengan nada khawatir. "Saya khawatir, kali ini aktivitas klinik gratis kita tidak akan selesai dalam waktu kurang dari 10 hari. Di antara deretan sofa yang nyaman, Zhao Tianyu menerima secangkir teh harum dari tangan Suci Sentosa. Ia menyeruputnya perlahan, sejenak mengumpulkan kata-kata yang ingin disampaikannya kepada Rangga. Dari sorot matanya, tergambar rasa takjub bercampur kekhawatiran. "Kali ini, pendaftaran di Shenyang benar-benar luar biasa," ujarnya dengan suara rendah, namun penuh kesungguhan. "Saya tidak bisa tidak teringat pada adegan kemarin. Jalanan kosong, tapi begitu memasuki area pendaftaran, orang-orang mengalir seperti air bah mengelilingi seluruh lokasi." Zhao Tianyu menarik napas panjang. "Saya bahkan sudah mengatur hampir 30 tim medis dan bekerja sama dengan rumah sakit lokal di sana. Selain itu, saya juga memobilisasi banyak tenaga medis dari berbagai rumah sakit di Shenyang. Tapi tetap saja, jumlah pasien melebihi ekspektasi." Ia menggeleng pelan. Kalau belum melihat sendiri, mustahil percaya betapa hebatnya antusiasme mereka. Dan inilah masalahnya setiap klinik gratis semakin populer. Saya bahkan tak bisa membayangkan bagaimana keramaian klinik berikutnya nanti. 10 hari, gumam Rangga. Wajahnya sedikit murung. Hanya untuk 1 klinik gratis, butuh waktu 10 hari? Rangga diam sejenak, pikirannya mulai berputar cepat. Berapa kali dalam setahun ia harus melakukan ini? Waktunya sangat terbatas, apalagi dengan semua urusan lain yang harus ia tangani. Namun, meskipun sadar akan beban besar yang akan datang, Rangga tidak berniat meminta Zhao Tianyu untuk membatasi jumlah peserta atau mempercepat proses. Ia telah menyadari risiko sejak awal mendirikan klinik gratis ini. Ia bertekad akan berusaha sekuat tenaga, apapun konsekuensinya kelikaci sampai jatuh karena kelelahan di atas meja pengobatan. Zhao Tianyu bukan hanya datang untuk memberi laporan tentang situasi di Shenyang. Ia mengeluarkan sebuah dokumen tebal dari tasnya, menyerahkannya kepada Rangga dengan ekspresi serius. "Pak, ada satu hal lagi. Mengenai rencana klinik gratis global, saya sudah menyusunnya. Anda bisa melihatnya dulu." Rangga menerimanya tanpa banyak bicara. Ia tahu bahwa Zhao Tianyu telah menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk proyek ini. Bahkan bisa dikatakan, Zhao Tianyu hampir tidak lagi terlibat dalam produksi acara TV Huaxia selain yang berkaitan langsung dengan klinik gratis milik Rangga. Tetapi hasilnya pun luar biasa.
Zhao Tianyu berhasil membawa popularitas tinggi bagi dirinya sendiri dan stasiun TV Cina. Reputasinya naik bak roket. Kini ia telah menjadi tokoh utama di stasiun tersebut, melampaui banyak senior dan menjadi sosok yang dihormati oleh rekan-rekannya. Zhao Tianyu tahu persis di mana masa depannya berada di belakang bayang-bayang Rangga. Maka dari itu, dedikasinya pada setiap urusan Rangga tak perlu diragukan lagi. Baiklah, biarkan aku lihat dulu, sahut Rangga singkat. Dokumen itu cukup tebal. Zhao Tianyu telah merancang seluruh rangkaian klinik gratis global dengan sangat detail. Ia bahkan sudah berkoordinasi dengan Suci Sentosa untuk mengintegrasikan jadwal perjalanan Rangga ke dalamnya. Rangga membacanya dengan cermat, meski hanya dalam beberapa menit. Meskipun masih ada beberapa titik yang perlu revisi, secara keseluruhan ia cukup puas. Semua yang direncanakan Zhao Tianyu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ia tetapkan. Poin pertama, setiap klinik gratis harus berjarak minimal 1 bulan. Poin kedua, hanya satu lokasi per negara. Poin ketiga, stasiun TV Cina, atas nama Guanzhen Hall Club, menjadi penyelenggara utama. Stasiun TV lokal atau nasional di tiap negara hanya boleh menjadi pendukung atau pelengkap. Waktu adalah batasan terbesar Rangga. Tujuannya adalah memberi manfaat sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ia juga tidak ingin menyerahkan pengaturan acara ke tangan asing. Ia lebih percaya pada Zhao Tianyu. Setelah selesai membaca, Rangga menyerahkan dokumen itu kembali dengan senyum samar di bibirnya. Tianyu, rencanamu bagus. Waktunya bisa sedikit dilonggarkan. Lagi pula, kita tidak perlu buru-buru. Selain itu, ubah saja beberapa bagian ini. Zhao Tianyu mengangguk mantap. Ia siap mengikuti instruksi Rangga. Apapun yang dibutuhkan, ia akan lakukan demi kesempurnaan klinik gratis global yang akan menjadi legenda dunia. Rangga baru saja memberikan beberapa catatan singkat kepada Zhao Tianyu, terutama mengenai penyesuaian jadwal perjalanan. Meskipun Zhao Tianyu telah menyusun rencana dengan sangat teliti sesuai itinerari yang diberikan oleh Suci Sentosa, Rangga tetap membutuhkan ruang gerak lebih untuk berbagai keperluan termasuk kunjungan mendadak ke Jepang atau tempat lain yang belum bisa dipastikan. Zhao Tianyu menerima masukan itu dengan sikap tenang dan penuh pengertian. Ia tahu betul bahwa rencana ini hanyalah awal dari banyak revisi yang akan datang. Setelah kembali kali ini, ia masih harus menyusun rencana perjalanan secara lebih detail agar semua acara dapat diatur dengan sempurna. Setelah selesai membicarakan hal tersebut, Zhao Tianyu pun pamit undur diri. Ia harus kembali ke stasiun TV Cina untuk mengambil beberapa dokumen penting. Lalu sore harinya terbang ke Shenyang guna mempersiapkan pelaksanaan klinik gratis yang akan dimulai esok hari. Karena kepulangan Rangga ke Shenyang besok pagi, Suci Sentosa tidak membuat banyak janji untuk hari ini. Agenda klub juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga setelah klinik gratis selesai, Rangga hanya tinggal menyelesaikan sisa janji temu yang tertunda dalam beberapa hari berikutnya. Hari itu, Rangga meninggalkan klub sedikit lebih awal dari biasanya sekitar pukul 3 sore. Namun, ia tidak langsung pulang ke Zilan Villa, melainkan menuju klub wanita milik Suci Widyastuti. Saat tiba, suasana di klub sedang sibuk-sibuknya. Renovasi dekorasi hampir selesai. Langkah selanjutnya adalah merekrut staf ahli kecantikan yang memiliki kemampuan unggul dan reputasi baik di dunia kecantikan. Saat Rangga datang, Suci Widyastuti bersama Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni sedang berkumpul di kantor yang baru direnovasi. Mereka tengah mendiskusikan strategi perekrutan para ahli kecantikan yang mereka incar. Namun bukan sekadar pembicaraan formal semata, mereka benar-benar sedang melakukan pemburuan liar. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah mengunjungi berbagai salon kecantikan dan klub wanita di ibu kota, mengumpulkan informasi tentang para ahli kecantikan potensial, lalu merancang cara terbaik untuk menarik mereka bergabung. Rangga, kenapa kamu selesai sepagi ini? Suci Widyastuti menyambut kedatangan Rangga dengan tatapan terkejut. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan Rangga yang kerap pulang larut malam bahkan seringkali melewati jam 12. Tapi ini adalah pertama kalinya Rangga pulang sebelum senja. Besok aku harus ke Shenyang, jadi hari ini tidak ada janji pasien, jawab Rangga dengan senyum tipis. Sebenarnya, ia ingin menggunakan waktu luang ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Suci Widyastuti sebelum bertolak ke Shenyang selama 10 hari ke depan. Baiklah, tunggu sebentar ya, kami hampir selesai. Suci Widyastuti tersenyum lembut, lalu kembali fokus pada diskusi dengan Almira dan Zahra. Karena tidak ada pekerjaan khusus yang perlu dilakukan, Rangga duduk di samping Suci Widyastuti, melihat daftar nama yang mereka bicarakan, dan mendengarkan percakapan mereka dengan tenang. Pada awalnya, ia hanya melihat sekilas tanpa terlalu memperhatikan. Namun tak lama kemudian, matanya tertuju pada salah satu foto di dokumen. Bai Suwei, Rangga mengernyit perlahan. Nama itu terasa familiar. Ia melihat lagi foto wanita itu berpakaian sederhana, memakai kacamata hitam tebal, tapi sorot matanya begitu tajam dan tenang, seperti bulan yang redup namun menyala. Hatinya terguncang. Itu bukan Bai Suwei. Wanita ini adalah Bai Zi, saudara perempuan Bai Qi. Diam-diam, Rangga menarik napas panjang.
Ia tidak menyangka bahwa Bai Zi, tokoh keluarga besar Bai yang terkenal itu, kini bekerja sebagai ahli kecantikan di sebuah klub wanita, bahkan sampai mengganti namanya. Jika informasi ini tidak dikumpulkan secara rahasia oleh tim Suci Widyastuti, mungkin Rangga akan mencurigai niat Bai Zi yang ingin mendekati Suci Widyastuti demi balas dendam terhadap keluarga Bai. Gelombang pikiran itu berkecamuk cepat di benaknya, namun akhirnya ia memilih diam. Ia tidak bermaksud membongkar identitas asli Bai Zi saat ini. Tidak peduli betapa mulianya masa lalunya, Bai Zi kini hanyalah seorang wanita biasa yang mencoba menjalani hidup barunya. Dan Rangga, sebagai seorang laki-laki, tentu saja tidak akan menyakiti seorang wanita hanya karena dendam masa lalu. Terlebih lagi, setelah Suci Widyastuti dan Klub Putri didirikan, dia, Rangga, tidak bisa masuk. Selama tujuan Bai Zi bukan untuk Suci Widyastuti, dia, Rangga, bisa menutup mata dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saudari Suci Widyastuti, Sui ini sepertinya bagus. Di antara ahli kecantikan yang kami kumpulkan kali ini, dia memiliki temperamen dan keterampilan terbaik. Mengapa kita tidak mencobanya dulu dan melihat apakah kita bisa merekrutnya? Saat Rangga berpikir, Zahra Mahayuni mengatakan sesuatu kepada Suci Widyastuti. Ya, saya juga setuju. Almira Cahyaningtyas juga setuju. Suci Widyastuti mengangguk dan berkata langsung Ziran, apakah kamu tidak memiliki nomor teleponnya? Telepon dia dan buatlah janji bertemu dengannya. Oke. Zahra Mahayuni menjawab dan kemudian mengeluarkan telepon. Panggilan itu segera tersambung, dan Zahra Mahayuni dengan bijaksana mengusulkan undangannya kepada Bai Zi. Selama panggilan, Bai Zi tidak menolak. Dengan menjentikan jarinya, Zahra Mahayuni berkata dengan gembira selesai. Lan Sui akan datang langsung kepada kami dalam waktu setengah jam. Nanti kami akan membahasnya secara detail. Satu saja tidak cukup. Teruslah bekerja dengan baik dan kami akan terus memilih. Almira Cahyaningtyas melanjutkan, yang mereka butuhkan saat ini hanyalah sumber daya manusia. Sedangkan untuk dana, tidak ada masalah sama sekali. Selama mereka memiliki sumber daya manusia, klub dapat didirikan dengan cepat. Rangga, ayo pergi setelah beberapa saat. Aku akan menemui Lan Sui itu dulu, lalu kita akan pergi setelah dikonfirmasi. Suci Widyastuti berkata kepada Rangga. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk ke dalam dan meneleponku jika kamu sudah siap. Rangga menunjuk langsung ke tempat istirahat di kantor. Dia tidak memberitahu siapapun tentang kenalannya dengan Bai Zi, tapi dia juga tidak berniat bertemu Bai Zi. Dan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengamati Bai Zi secara diam-diam untuk melihat apakah dia punya tujuan lain. Setelah menghubungi Bai Zi, Suci Widyastuti dan yang lainnya memilih beberapa lagi, dan pada dasarnya menyetujui undangan mereka dan menyetujui waktu pertemuan. Rangga berdiri di dekat jendela ruang tunggu, melihat keluar pintu klub. Sekitar 20 menit kemudian, Bai Zi muncul di depan Rangga terlebih dahulu. Berbeda dari terakhir kali mereka bertemu, pakaian Bai Zi saat ini bisa dibilang sangat biasa. Rambutnya yang seperti awan hanya diikat menjadi ekor kuda hitam, dan ia juga memakai mata hitam berbingkai tebal. Terlihat bahwa Bai Zi ingin menutupi penampilan cantiknya, dan sepertinya itu cukup berhasil. Di bawah upaya Bai Zi untuk menutupinya, setidaknya Singku merasa sangat mempesona pada pandangan pertama. Terlebih lagi, Bai Zi berjalan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang terburu-buru. Rangga selalu sangat percaya diri dengan tatapannya. Melihat pemandangan ini, samar-samar Rangga bisa merasakan bahwa Bai Zi benar-benar ingin diburu, daripada memiliki tujuan yang aneh. Dan segera, tebakan Rangga terkonfirmasi. Setelah Bai Zi tiba, Suci Widyastuti dan yang lainnya langsung mengaku kepada Bai Zi bahwa mereka berharap dia bisa berganti pekerjaan dan mulai bekerja. Dan apakah gaji atau bonusnya akan jauh lebih tinggi dari perusahaan tempat dia bekerja saat ini. Bai Zi tidak menolak. Rangga diam-diam mengamati ekspresi Bai Zi. Ketika Bai Zi mendengar gaji yang ditawarkan Zahra Mahayuni padanya, matanya yang indah jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Hal ini membuat Rangga sedikit lebih penasaran. Dengan status keluarga Bai sebelumnya, bahkan jika keluarga Bai jatuh sekarang, mereka seharusnya menjalani kehidupan yang sangat superior. Tapi menilai dari ekspresi Bai Zi, dia sepertinya kekurangan uang. Rangga sedikit bingung, tapi Rangga tidak terlalu memikirkan hal semacam ini. Dia hanya perlu menentukan tujuan Bai Zi. Selama dia tidak datang untuk Suci Widyastuti, Rangga tidak akan melakukan apapun untuk membunuhnya. Langit sore itu mulai menguning, sinar matahari redup menyelimuti kota yang riuh dengan suara klakson dan langkah-langkah tergesa. Setelah urusan wawancara rampung dan Bai Zi meninggalkan klub dengan langkah ringkas, Suci Widyastuti memutuskan untuk langsung pergi bersama Rangga. Tanggung jawab selebihnya ia serahkan kepada Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni. Baginya, klub kecil ini bukanlah tantangan besar. Ia hanya ingin memberi kesempatan bagi kedua sahabatnya untuk melatih kemampuan mereka. Namun, rencana Suci tidak berhenti sampai di situ saja. Ia ingin merayakan hari ini dengan makan malam istimewa. Dan karena itulah,
Ia meminta Rangga untuk mengantarnya ke supermarket terdekat agar mereka bisa membeli bahan-bahan segar untuk masakannya nanti. Rangga menyetir dengan tenang, seperti biasa. Namun ketenangan itu terganggu saat mobilnya melewati sebuah persimpangan ramai. Di sana, di tengah kerumunan, Baizi berdiri tegak meski dikelilingi oleh sekelompok anak muda yang tampak premanis. Mereka tidak membentak keras atau menyeretnya kasar, tapi sorot mata mereka tajam tanda ancaman yang tak perlu kata-kata. Saat itu juga, pikiran Rangga langsung terhubung dengan percakapan tadi siang. Mengapa ekspresinya begitu senang mendengar angka gaji tinggi? Tiba-tiba semua potongan teka-teki mulai menyatu. Lan Sui, ada apa ini? Rangga, hentikan mobil. Desak Suci yang juga telah melihat kejadian itu. Hatinya tidak tega membiarkan Baizi dalam kesulitan, meskipun ia belum tahu pasti apa yang sedang terjadi. Rangga menepikan mobil dengan tenang. Biar saya yang atur, katanya pelan. Ia tidak ingin bertemu Bai secara langsung dalam kondisi seperti ini. Bukan karena takut, tapi ia ingin menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Suci. Dengan satu gerakan cepat dan penuh kontrol, Rangga mengirimkan instruksi lewat ponselnya. Dalam hitungan detik, dua pria berjas hitam yang selalu standby di area tersebut langsung bergerak menuju lokasi Baizi. Mereka adalah bagian dari pasukan bayangan yang selalu mengawal langkah Rangga tanpa diketahui banyak orang. Namun sebelum Rangga sempat mengambil alih, Suci sudah lebih dulu turun dari mobil. Aku akan bantu dia. Rangga menghela napas panjang. Ia tahu, sekali Suci berkata demikian, tak ada yang bisa menghalangi langkah wanita itu. Di tengah lingkaran manusia, Baizi berdiri tegak. Matanya tajam, bibirnya gemetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan. Aku sudah bilang, aku akan bayar. Tapi kalian harus kasih waktu. Aku baru saja dapat pekerjaan baru. Beri aku kesempatan untuk mengumpulkan uang itu. Seorang pemuda berjas olahraga mahal mengejek, Nona Bai, kami tidak menyalahkanmu. Tapi kakakmu, Baiki, itu penipu. Dia berhutang pada puluhan orang, termasuk kami. Kau tahu jumlahnya? 10 juta. Berapa tahun kau mau bayar itu semua cuma dengan gaji seorang wanita? Kata-kata itu menusuk hati Baizi, tapi ia tetap berusaha menjaga wajah dinginnya. Ia tahu, statusnya sebagai Baizi masih memiliki daya lindung. Guan Jun, salah satu tokoh paling berpengaruh di ibu kota, pernah menyatakan bahwa siapapun yang menyakiti Baizi akan berhadapan langsung dengannya. Itu sebabnya para rentenir ini tidak berani bertindak kasar. Mereka hanya ingin uang. Jika tak berhasil, mereka akan pergi begitu saja, meskipun dengan rasa kecewa. Tapi Baizi sadar, waktu adalah musuhnya. Ia butuh uang sekarang, dan pekerjaan barunya belum cukup untuk menambal lubang utang keluarga. Kami tidak punya uang lagi, desisnya, suaranya bergetar. Tepat saat itu, langkah kaki ringan namun mantap terdengar mendekat. Suci Widyastuti muncul dari balik kerumunan, matanya tajam dan penuh tekad. Ada apa ini? Tanyanya dengan suara rendah namun penuh wibawa. Pemuda berjas olahraga itu mendongak, mengenal nama Suci dari media. Ia tersenyum getir. Ini urusan pribadi, Nona Suci. Lebih baik Anda tidak ikut campur. Namun Suci tak mundur. Ia berdiri di samping Baizi, lalu berkata, dia sekarang bekerja untukku. Jika kamu punya masalah dengannya, berarti kamu punya masalah denganku juga. Ucapan itu membuat suasana mendadak hening. Dan di kejauhan, dari balik kaca mobil, Rangga hanya tersenyum samar. Ah, Suci selalu saja begini. Cerita baru saja dimulai. Baizi, dengan hutang keluarga yang menumpuk, Suci yang terlalu peduli, dan Rangga yang diam-diam selalu mengatur jalannya pertemuan mereka. Siapa sebenarnya Baizi? Apakah ia benar-benar korban nasib buruk? Atau, ia hanya akting manis untuk mencapai tujuan tertentu? Waktu akan menjadi wasitnya. Di tengah deru angin senja yang berbaur dengan suara riuh kota, Baizi berdiri diam bagaikan patung batu. Bibirnya gemetar, tapi tak satu kata pun berhasil keluar. Matanya menyiratkan kesedihan yang teramat dalam, seperti lautan tanpa dasar yang telah menelan segala harapan. Kata-kata pemuda itu benar 10 juta saja membutuhkan waktu 10 tahun untuk dibayar jika ia hanya mengandalkan gaji dari pekerjaan barunya. Tapi nyatanya, utang yang ditinggalkan Baiki jauh lebih besar. 10 juta hanyalah setetes air di samudera. Ribuan kali lipatnya, mungkin bahkan mencapai miliaran. Baiki saudaranya sendiri. Setelah tubuhnya pulih berkat bantuan Rangga, pria itu malah melupakan semua aturan dan etika. Ia menggunakan sisa kekuatan keluarga Bai untuk menipu ratusan orang, lalu kabur entah kemana. Kini, beban itu justru harus dipikul oleh Baizi. Ibunya pingsan saat mendengar berita itu. Ayahnya mengeluarkan darah karena amarah yang tak tertahankan. Keluarga Bai, yang dulunya disegani, kini menjadi bahan ejekan para bangsawan ibu kota. Dan Baizi, seorang wanita lemah di tengah badai ini, tidak punya tempat untuk lari. Jika bisa memilih kembali,
Dia tidak akan pernah memaksa Baiki untuk mencari Rangga. Dia tidak akan pernah memohon pada Rangga agar membantu saudaranya pulih. Sayangnya, dunia ini tidak memiliki obat penyesalan, dan waktu tidak akan pernah berputar mundur. Saat ini, hidupnya hanya diisi oleh hutang dan aib. Bagaimana aku bisa membayar semuanya? Dengan tubuhku? Siapa yang mau membeli tubuhku dengan harga 1 miliar? Tepat saat pikiran putus asa itu melanda, suara kasar pemuda berjas olahraga kembali memecah kesunyian. Nona Bai, kami tidak punya pilihan. Uang ini adalah uang saudara-saudara kami. Jika kami tidak bisa mengembalikannya, maka kami yang akan jadi korban. Kami tahu Nona tidak bisa memberikan uang itu sekarang, tapi tolong mintalah bantuan kepada Tuan Muda Guan. Hanya 10 juta. Bagi beliau itu tidak ada artinya. Wajah Baizi langsung berubah. Guan Jun. Pemuda itu menyebut nama yang membuat hatinya mengeras seketika. Hubungan mereka bukan seperti yang orang-orang kira. Guan Jun bukanlah dewa penyelamat, melainkan salah satu dalang di balik jatuhnya keluarga Bai. Dialah yang, dari balik tirai, memberikan dorongan terakhir yang meruntuhkan fondasi kekuasaan keluarga itu. Dan kini, mereka ingin Baizi memohon pada orang yang sama. Hubunganku dengan Guan Jun bukan seperti yang kamu kira. Aku tidak akan pernah memintanya untuk membantuku. Desis Baizi, suaranya rendah namun penuh dendam. Aku sudah bilang, aku akan bayar. Tapi butuh waktu. Kalau kamu tidak sabar, bunuh saja aku. Itu lebih cepat. Ucapan itu membuat suasana mendadak tegang. Pemuda itu mengepal tinju, matanya menyipit tajam. Nona Bai, kami mencoba bersikap baik. Tapi kalau Anda terus bersikap keras kepala, jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar. Langkah-langkah kaki mulai maju, tangan-tangan siap meraih. Baizi tidak lagi menoleh. Ia memejamkan mata, seolah pasrah pada takdir. Dalam hati, ia bahkan sempat berpikir lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Namun, tepat ketika tangannya hampir tersentuh, sebuah suara dingin dan tegas memotong udara. Sentuh dia sekali lagi, dan kalian akan kehilangan tangan itu selamanya. Suara itu rendah, tapi menusuk seperti pedang yang baru saja dicabut dari sarungnya. Semua mata berpaling. Di sana, Suci Widyastuti berdiri dengan wajah dingin. Di belakangnya, dua pria berjas hitam menjaga jarak, ekspresi mereka tanpa emosi. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, dari sudut jalan lain, sebuah mobil berhenti pelan. Dan dari balik kaca jendela yang turun perlahan, terlihat siluet seorang pria muda. Rambutnya lurus, matanya tajam seperti elang, sorotnya menusuk jiwa. Itu adalah Rangga. Baizi membuka matanya, dan sejenak, napasnya tercekat. Rangga. Dulu, dialah yang menyelamatkan Baiki. Kini, apakah ia akan datang lagi? Atau, apakah ini awal dari pembalasan dendam? Cerita ini belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Di tengah desiran angin senja yang membawa aroma kota, suasana di sekitar Baizi dan para rentenir itu semakin tegang. Tangan-tangan kasar siap meraih, napas-napas berat menahan amarah. Namun, tepat saat pemuda berjas olahraga memberikan aba-aba terakhir, suara dingin Suci Widyastuti memotong udara seperti pedang baja. Apa kamu tidak ingin uang? Aku bisa membantunya membayarnya kembali. Tapi izinkan aku mengatakan beberapa patah kata padanya dulu. Langkah kaki ringkas namun mantap mendekat. Suci Widyastuti melangkah dengan kepala tegak, aura ketenangan dan wibawa menyelimutinya bagaikan selimut besi. Di belakangnya, dua orang pria berjas hitam menjaga jarak, ekspresi mereka datar tanpa emosi. Pemuda itu terkejut. Ia menoleh cepat, matanya menyipit tajam. Siapa kamu? Nada suaranya tinggi, nyaris mengejek, tapi tak sepenuhnya kasar. Ia masih berusaha menjaga sopan karena tak tahu pasti siapa perempuan ini. Dari caranya berdiri, dari sorot matanya, ia bukan orang biasa. Saya temannya. Izinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepadanya terlebih dahulu. Sederhana. Jelas. Tanpa basa-basi. Jawaban Suci membuat pemuda itu sedikit goyah. Ia ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk pelan. Kamu boleh bicara. Tapi jangan coba-coba macam-macam. Kalau tidak, kami tidak akan segan-segan bersikap kasar. Setelah berkata demikian, ia mundur beberapa langkah, disusul oleh anak buahnya. Mereka memberikan ruang sempit bagi Suci dan Baizi untuk bicara, meski mata mereka tetap waspada. Baizi membuka matanya perlahan. Pandangannya bertemu dengan Suci Widyastuti. Sorot matanya campur aduk terima kasih, malu, dan rasa putus asa yang masih menggema dalam jiwa. Nona Ye, bisiknya pelan, suaranya serak. Aku hanya menceritakan sebuah lelucon barusan. Maaf jika membuatmu khawatir. Suci Widyastuti menatapnya tenang. Setiap orang mengalami masa-masa sulit. Tidak ada lelucon di sini. Kalimat itu begitu sederhana, tapi menusuk jauh ke dalam hati Baizi. Ia menundukkan kepala, air mata hampir saja jatuh. Tapi ia menahannya.
Ia sudah terlalu sering menangis sendirian di sudut kamar. Kini, di hadapan Suci, ia harus kuat. Terima kasih, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Namun sebelum Suci sempat berkata lebih lanjut, suara mobil yang melambat perlahan menarik perhatian semua pihak. Rangga, yang sejak tadi diam di dalam mobil, akhirnya turun. Langkah kakinya tenang, tatapan matanya dingin dan tajam. Ia berjalan menuju kelompok itu dengan langkah yang begitu percaya diri, seolah-olah ia adalah sang penentu takdir. Para rentenir langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka tidak tahu siapa Rangga sebenarnya, tapi insting mereka sebagai preman langsung memberi isyarat ini bukan orang biasa. Bai Zi mendongak. Matanya melebar sejenak. Rangga, dari sekian banyak bayangan masa lalu, inilah yang paling ia hindari. Pria yang pernah menyelamatkan saudaranya, kini muncul lagi di saat ia paling rapuh. Apakah ini pertolongan? Atau awal dari balas dendam? Suci Widyastuti berbisik pelan, jangan takut. Aku di sini. Rangga berhenti di depan pemimpin geng tersebut. Matanya menatap lurus, tanpa kedip. Suaranya rendah, tapi penuh beban makna. Uang itu akan saya tanggung. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Termasuk Bai Zi. Ia tahu, ucapan Rangga bukan sekadar janji. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah rencana. Sebuah pertaruhan. Dan mungkin juga, sebuah pembalasan yang telah lama tertunda. Di bawah langit senja yang mulai menghitam, Bai Zi berdiri dalam diam, hatinya seperti gunung es yang retak-retak. Di depannya, Suci Widyastuti menawarkan jalan keluar, jalan yang terasa begitu ringan, tapi juga penuh dengan beban tak terucap. Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Saya dapat meminjamkan uang kepada Anda terlebih dahulu. Selama Anda mengubah masa kontrak dari 3 tahun menjadi 15 tahun saat Anda menandatangani kontrak besok. Nada suara Suci tenang, tanpa tekanan, namun di balik ketenangan itu tersirat kekuatan dan pertimbangan bisnis yang matang. Bai Zi mengenal dunia ini cukup lama untuk tahu bahwa tidak ada bantuan gratis. Jika Suci bersedia membayar 10 juta sekarang, maka ia akan mendapat imbalan dalam bentuk komitmen panjang Bai Zi sebagai aset klub mereka. Bai Zi menarik napas dalam-dalam. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Ye. Tapi saya mungkin tidak bisa menandatangani kontrak selama 15 tahun karena saudara saya berhutang terlalu banyak. Suara itu gemetar, hampir putus. Hatinya hancur bukan hanya karena utang 10 juta, tapi karena jumlah yang sesungguhnya adalah 100 kali lebih besar. Dan Bai Qi, saudaranya, telah menghilang entah kemana, meninggalkan semua dosa untuk ditanggung oleh keluarga Bai. Suci Widyastuti melihat ekspresi itu, dan meski hatinya lembut, pikirannya tetap tajam. Ia tersenyum samar. Tidak masalah, anggap saja itu sebagai investasi untukku. Selain itu, kamu adalah ahli kecantikan pertama yang menandatangani kontrak dengan klub kami. Saya tidak ingin memiliki awal yang buruk. Pemuda berjas olahraga yang tadi masih berdiri di samping mereka langsung menyela dengan nada memohon. Nona Bai, kami bersaudara memohon padamu. Jika kami tidak mendapatkan uang ini kembali, saya khawatir kami semua akan tenggelam. Lalu apa yang akan terjadi dengan istri dan anak kami? Siapa yang akan menghidupi mereka? Kata-kata itu menusuk, menggugah rasa kemanusiaan Bai Zi. Ia tahu, para rentenir ini bukanlah penjahat ulung, hanya orang-orang biasa yang terjebak dalam lingkaran utang dan tekanan hidup. Mereka juga punya keluarga yang harus dijaga. Akhirnya, Bai Zi menyerah. Baiklah, terima kasih, Nona Ye. Ia menundukkan kepala, suaranya rendah. Masalah ini telah mencapai titik ini, dan saya tidak punya cara yang lebih baik. Semuanya hanya bisa dikatakan sebagai masalah mengambil satu langkah pada satu waktu dan membayarnya kembali sebanyak yang Anda bisa. Selebihnya, kami hanya bisa menunggu untuk membicarakannya nanti. Suci Widyastuti mengangguk singkat, lalu berkata dengan tegas, ada ban di sana. Berikan saya nomor rekening Anda dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Para pemuda itu langsung bersemangat. Oke, terima kasih banyak, Nona Ye. Mereka cepat-cepat memimpin jalan menuju ban, diikuti oleh Bai Zi dan Suci Widyastuti. Di kejauhan, Rangga masih berdiri di dekat mobilnya. Ia tidak ikut mendekat, tapi dengan pendengaran tajamnya, ia bisa menangkap setiap kata yang terucap. Dari percakapan itu, ia mendengar nama Bai Qi disebut. Bai Qi. Sejenak, bayangan masa lalu melintas. Pria itu dulu adalah seorang bangsawan muda yang sombong, tapi Rangga pernah memberinya kesempatan kedua. Setelah kecelakaan yang membuatnya lumpuh, Bai Qi datang kepadanya, memohon bantuan agar bisa berjalan lagi. Rangga mengabulkan permintaan itu, tanpa syarat. Namun, ternyata Bai Qi tidak puas hanya dengan pulih. Ia menggunakan sisa kekuatan keluarganya untuk menipu ribuan investor, lalu kabur entah kemana dengan uang lebih dari 1 miliar. Rangga menyipitkan mata. Ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah awal dari sesuatu. Dengan uang sebesar itu, Bai Qi bisa melakukan banyak hal.
bisa membeli dendam, bisa menyewa pembunuh, bisa bahkan meruntuhkan kekuatan baru yang sedang dibangun oleh Rangga. Jika targetnya aku, maka aku siap. Rangga tidak pernah meremehkan musuh. Apalagi musuh yang punya alasan kuat untuk membencinya. Dari kejauhan, ia memandang Baizi yang berjalan di samping Suci. Wanita itu tampak rapuh, tapi di balik kerapuhan itu, Rangga bisa merasakan semacam tekad yang belum selesai. Apa benar Baizi tidak tahu apa-apa? Atau, apakah semua ini adalah bagian dari rencana Baiki? Rangga tidak tahu jawabannya. Tapi ia yakin, waktu akan segera membuka tirai rahasia ini. Dan ketika saat itu tiba, ia sudah siap. Saat pertama kali berjumpa dengan Baiki di restoran itu, Rangga segera memahami bahwa di balik sikap tenang dan wibawa yang mengagumkan, tersembunyi jiwa yang penuh dendam. Ia tahu, Baiki bukanlah orang yang akan membiarkan pengkhianatan atau luka lewat begitu saja. Dan ketika mata mereka bersua untuk kedua kalinya, saat Baizi memaksa Baiki agar mencari pengobatan, Rangga dapat membaca amarah yang menyala dalam sorot matanya. Dendam yang tak lagi bisa dikendalikan. Namun, Rangga tak pernah menyangka bahwa Baiki akan sampai pada titik nekat mendorong keluarganya sendiri ke jurang kehancuran. Kini, setelah semua itu terjadi, ia tidak akan tinggal dia menunggu serangan datang. Dengan langkah pasti, Rangga mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Jemarinya menekan nomor Adam Sentosa tanpa ragu. Tidak butuh waktu lama hingga suara di ujung sana terdengar. Adam, apakah kau sudah mendapat kabar tentang Baiki? Langsung saja Rangga bertanya, tanpa basa-basi. Ya, dia muncul di Jepang 3 hari lalu. Dia kini masih berada di sana, tapi lokasi persisnya belum terlacak, jawab Adam singkat, namun pasti. Jepang gumam Rangga pelan, tidak terkejut. Ia tahu, jika Baiki ingin membalas dendam, ia pasti mencari organisasi pembunuh terkuat di Asia. Dan hanya 2 yang layak disebut organisasi pembunuh Sakura dan Taichi. Tapi Baiki, dengan ambisi dan obsesinya, pasti lebih memilih Sakura. Mereka punya reputasi tajam seperti pedang dan sunyi seperti embusan angin. Rangga melanjutkan, Adam, tetap pantau perkembangan. Beri aku kabar segera setelah ada yang baru. Baik, Tuan. Saya akan hubungi Anda secepatnya. Jawaban Adam singkat sebelum sambungan diputus. Rangga tidak menyimpan ponselnya, ia langsung mengirim pesan kepada Inoue Sakurako. Jika benar Baiki telah menjalin hubungan dengan organisasi Sakura, maka Sakurako adalah mata-mata terbaik yang bisa ia andalkan. Dengan kekuatan dan jaringannya, penemuan Baiki hanya soal waktu. Sementara itu, Suci Widyastuti telah kembali berjalan mendekat dari kejauhan. Ia telah menyelesaikan urusan uang dengan para pemuda itu, tanpa berkata apapun kepada Baizi. Hanya menyuruh Baizi datang besok untuk menandatangani kontrak, lalu pergi begitu saja. Baizi, dengan langkah gontai, naik bus menuju tempat tujuan entah kemana. Adapun Rangga, jarang sekali pulang lebih awal, maka ia habiskan seluruh waktunya bersama Suci Widyastuti. Perjalanan ke Shenyang membutuhkan waktu 10 hari, dan sebelum berangkat, ia ingin setiap detik bersamanya tidak terbuang sia-sia. Esok pagi, Rangga langsung menjemput Suci Sentosa di kompleks keluarga Sentosa, lalu bersama-sama mereka menuju bandara. Beberapa waktu ini, Suci Sentosa memang lebih banyak berada di Guanzen Hall Club. Kunjungan ke halaman keluarga Sentosa menjadi jarang, bahkan nyaris langka. Maka, sebelum berangkat ke Shenyang, ia sengaja menyempatkan diri pulang, sejenak merasakan hangatnya nuansa keluarga. Perjalanan panjang telah dimulai. Namun, di balik bayang-bayang dendam yang mulai menggema, langkah-langkah Rangga tak goyah. Ia siap menghadapi badai yang akan datang. Rangga dan Suci Sentosa adalah yang terakhir berangkat. Sebelumnya, rombongan lain termasuk para staf dari Guanzen Hall Club telah lebih dulu berangkat ke Shenyang, hampir sehari sebelum mereka. Rangga, kakek bilang kamu sudah lama tidak bertemu dengannya. Dia ingin kamu meluangkan waktu untuk makan bersama. Namun, dengan jadwal ketat yang sedang dijalani Rangga saat ini, Suci Sentosa tentu saja memahami betapa sempitnya waktu yang dimiliki pria itu. Belum lagi urusan dengan Tuan Su yang bahkan membuat Rangga pulang ke rumah menjelang dini hari setiap hari. Rangga tersenyum samar, lalu berkata, setelah saya pulang dari Shenyang kali ini, saya akan menyempatkan diri menemui orang tua itu. Jawab Suci Sentosa sambil mengangguk pelan. Jadwalnya sendiri memang tidak padat. Ia hanya perlu membantu Rangga mengatur segala sesuatunya ketika waktunya tiba. Namun, ada satu hal lain yang telah terjadi sejak ia kembali kemarin, sebuah perkara yang belum sempat ia bicarakan. Pamannya beberapa hari lalu menyampaikan keinginan untuk memperkenalkannya pada seorang pemuda yang sangat baik, putra dari keluarga terpandang yang konon memahami jiwa Bambang Sentosa. Dikatakan pula bahwa pemuda itu memiliki budi pekerti luhur, usia masih muda, namun karir dan masa depannya cerah. Suci Sentosa ingin menolak, tapi Bambang Sentosa tak memberinya kesempatan. Justru sang ayah bersikeras agar ia bertemu. Bahkan Su pun mendukung penuh rencana tersebut. Dalam situasi seperti itu,
ia tidak bisa sekadar menolak begitu saja. Beruntung, rencana perjalanan ke Shenyang kali ini tidak bisa diubah, sehingga ia dapat menunda pertemuan itu hingga kepulangannya nanti. Memikirkan hal itu, sorot mata Indah Suci Sentosa tiba-tiba tertuju pada Rangga yang sedang mengemudi di sampingnya. Namun cepat saja ia mengalihkan pandangan. Ia tahu, beberapa harapan memang mustahil. Ia tidak ingin terlalu banyak berangan-angan. Hubungan mereka saat ini pun sudah cukup sebagai sahabat yang saling percaya, lebih dekat dari sekadar teman biasa, tetapi juga tidak persis seperti hubungan antara seorang pembantu dan majikan. Ia tidak serakah. Sejak awal memilih bergabung dengan Guanzhen Hall, ia tidak pernah menuntut lebih dari apa yang ia miliki. Ia merasa cukup puas bisa sering bertemu dengan Rangga, menjalani hari-hari bersamanya. Ia tidak pernah berpikir untuk melangkah lebih jauh, karena ia juga tidak ingin merusak hubungan antara Rangga dan Suci Widyastuti. Yang menjadi sedikit masalah baginya saat ini hanyalah soal kencan buta yang diatur oleh Bambang Sentosa. Bagaimana caranya menolak tanpa melukai hati ayahnya? Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Shenyang. Saat roda menyentuh aspal landasan, Rangga tahu bahwa klinik gratisnya di kota itu akan segera dimulai secara resmi. Seperti yang dikatakan Zhao Tianyu, klinik kali ini jauh lebih besar skalanya dibandingkan klinik-klinik sebelumnya. Jumlah pasien yang mendaftar pun jauh melebihi perkiraan semula. Perkiraan 10 hari adalah angka yang konservatif. Ketika melihat jumlah akhir pasien, Rangga langsung menyadari bahwa klinik ini akan memakan waktu hingga 2 minggu jika tidak ada penyesuaian dalam sistem pengobatan. 14 hari adalah waktu yang terlampau panjang. Meskipun tinggal 4 hari lagi dari rencana awal, Rangga tidak rela membuang waktu walau hanya sehari jika ia masih memiliki tenaga dan kemampuan untuk mempercepatnya. Maka, sebelum klinik dimulai secara resmi, Rangga langsung memanggil Zhao Tianyu dan Suci Sentosa, lalu memutuskan untuk meningkatkan jumlah pasien yang ditangani setiap hari. Jadwal pun disusun ulang, dan akhirnya berhasil dipersingkat menjadi 8 hari saja. Waktu istirahat harian Rangga pun ikut dipangkas, kini ia hanya memiliki 5 jam istirahat setiap malam. Bagi orang biasa, pengaturan ini bukanlah masalah besar. Bahkan banyak pasien yang senang karena proses pengobatan bisa selesai lebih cepat. Namun bagi Rangga sendiri, beban fisik dan mentalnya jelas bertambah berat. 2 hari pertama masih bisa dilewati dengan mudah. Namun memasuki hari ketiga, tubuhnya mulai memberikan tanda-tanda kelelahan yang nyata. Energi yang terkuras mulai terasa, dan rasa letih yang menggema di seluruh tubuhnya tak lagi bisa diabaikan begitu saja. Badai kerja keras telah dimulai. Dan Rangga, seperti biasa, siap menghadapinya tanpa mundur selangkah pun. Untunglah, kehendak Rangga sekuat baja. Tak peduli betapa lelahnya tubuhnya, ia tetap memaksakan diri untuk menyelesaikan seluruh rangkaian pengobatan setiap hari. Selama 5 jam waktu istirahat yang sempit itu, 1 jam digunakan untuk latihan penguatan sel. Selebihnya ia manfaatkan untuk beristirahat sejenak. Kadang-kadang, bahkan tak ada waktu tersisa untuk sekadar menelepon Suci Widyastuti. Namun semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Keseriusan dan kerja kerasnya terlihat jelas oleh siapapun yang menyaksikannya. Bukan hanya dalam 1 atau 2 hari, melainkan sejak awal klinik gratis dimulai, ia tidak pernah goyah. Karena itulah, bahkan wartawan yang paling kritis sekalipun akhirnya tidak bisa lagi melontarkan komentar negatif. Baik di surat kabar maupun berita televisi, hampir semua liputan memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi Rangga. Pujian demi pujian mengalir deras. Popularitas Rangga pun semakin melonjak. Terutama ketika para jurnalis asing mulai tertarik dan dengan giat mengirimkan laporan tentangnya ke negara masing-masing. Di banyak negara yang telah dikunjungi Rangga, para reporter mulai melakukan persiapan panas secara gila-gilaan, bahkan turut membangun momentum publikasi untuknya. Tak jarang mereka ikut memuji metode pengobatannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Dampak dari semua ini ternyata juga sangat besar bagi perkembangan Guanzhen Hall Club di pasar internasional. Meskipun saat ini klub ini memiliki wilayah cukup luas dan sumber daya yang melimpah, jika dibandingkan dengan dunia luar, wilayah tersebut masih tergolong kecil. Jika ingin berkembang lebih pesat, maka pasar global adalah arah yang harus ditempuh. Dan sampai saat ini, langkah ekspansi itu berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Sejak Rangga tiba di Shenyang untuk menjalani klinik gratis, jumlah anggota asing baru yang bergabung dengan Guanzhen Hall meningkat secara signifikan. Bahkan pada hari tertentu, penambahan anggota asing mencapai angka 1.500 orang, sesuatu yang bahkan Rangga sendiri tidak menduga. Proporsi anggota asing di antara total anggota klub pun mulai naik pesat, mencapai sekitar 10%, dan diperkirakan akan terus bertambah. Setelah klinik gratis global dimulai, bukan tidak mungkin proporsi ini akan melampaui angka lokal, bahkan menjadi mayoritas. Mengenai urusan administrasi dan pengelolaan klub, Rangga menyerahkan hampir semuanya kepada Suci Sentosa. Ia sendiri fokus penuh pada pelaksanaan klinik gratis. Bab 444 Ekspansi. Dalam sekejap, klinik gratis di Shenyang telah memasuki hari ke-7 dan berjalan dengan lancar. Selama 7 hari ini, Rangga memusatkan seluruh perhatiannya pada pekerjaan pengobatan.
Hasilnya luar biasa, hampir 90% pasien telah selesai ditangani. Berbekal hasil ini, Rangga akhirnya bisa sedikit mengendurkan tekanan pada hari ke-8. Pengobatan yang intensif dan melelahkan seperti ini tentu saja sangat berat, bahkan untuk seseorang sepertinya. Maka, menjelang hari terakhir klinik, ia memilih untuk lebih banyak beristirahat agar tubuhnya pulih. Namun selama 7 hari itu, banyak hal penting juga terjadi. Yang pertama adalah pendirian resmi Zealand Girls Club oleh Suci Widyastuti dan timnya 2 hari lalu. Klub ini dinamai demikian karena kemiripan fonetis dengan nama Zahra Mahayuni. Nama yang sederhana, namun syarat makna. Meski Rangga tidak sempat hadir langsung, Suryawan Laksana mengirimkan istrinya, Linda Siregar, beserta sejumlah wanita lain untuk memberikan dukungan. Alasannya sederhana, Rangga pernah menyebut bahwa mandi di klub wanita Zealand dapat membuat kulit lebih cantik dan sehat. Jika ucapan itu datang dari orang biasa, Suryawan pasti tidak akan percaya. Tapi ini berbeda. Jika Rangga yang mengatakannya, maka efeknya pasti nyata. Semua wanita suka akan kecantikan. Baru saja Suryawan menyebutkannya, Linda Siregar sudah tidak sabar untuk mencoba, dan akhirnya membawa serta banyak teman wanitanya. Apalagi klub ini didirikan oleh Suci Widyastuti. Bahkan tanpa pengaruh Rangga sekalipun, Linda pasti akan mendukung penuh. Namun, Linda tidak memberitahu para wanita itu hubungan sebenarnya antara Suci Widyastuti dan Rangga. Ini adalah permintaan khusus dari Rangga sendiri. Ia tidak ingin nama atau otoritasnya digunakan untuk kepentingan promosi klub tersebut. Suci Widyastuti dan timnya juga ingin klub ini berdiri sendiri, tanpa embel-embel nama Rangga. Jika tidak, cukup satu kata dari Rangga, pemandian di Zealand Girls Club sangat baik untuk tubuh dan kulit, maka seluruh dunia wanita akan berebutan datang. Toh, kini Rangga sudah diakui sebagai dokter hebat. Dalam bidang ini, ucapannya hampir bisa dianggap sebagai kitab suci, tidak perlu dipertanyakan lagi keabsahannya. Namun Rangga memilih diam. Ia ingin klub ini berdiri dengan reputasinya sendiri. Ia percaya, dengan usaha dan kualitas yang dimiliki Suci Widyastuti, Zealand Girls Club pasti akan berkembang menjadi tempat yang disegani dan dicintai oleh para wanita. Namun meski begitu, dengan dukungan penuh dari Linda Siregar, popularitas Suci Widyastuti dan timnya di klub wanita langsung melesat. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menarik perhatian para wanita kelas atas di ibu kota. Tidak hanya itu, pada hari pendirian klub, sebuah iklan yang dirancang oleh Almira Cahyaningtyas juga mulai dipromosikan secara bersamaan. Meskipun Almira telah pensiun dari industri hiburan, namanya masih memiliki daya tarik yang besar. Gabungan kekuatan ini dengan cepat membawa Zealand Girls Club naik daun. Klub wanita yang baru lahir ini seakan mendadak menjadi pusat perhatian publik. Adapun Bai Zi, ia akhirnya menandatangani kontrak kerja selama 15 tahun dengan Zealand Girls Club, dan menggunakan 70% dari penghasilannya setiap tahun untuk melunasi hutangnya kepada Suci Widyastuti. Meski sudah resmi bergabung, Bai Zi tetap mempertahankan penampilannya seperti biasa, menutupi kecantikannya dengan riasan sederhana, dan tetap menggunakan nama samaran Lan Shui. Sementara itu, Rangga menerima kabar baik dari Inoue Sakurako. Benar seperti dugaan, Baiki telah mencoba menghubungi organisasi pembunuh Sakura. Namun karena intervensi rahasia dari Inoue Sakurako, Baiki tidak pernah berhasil menembus hambatan dan bertemu pemimpin senior organisasi tersebut. Lebih dari itu, Baiki saat ini sudah berada dalam kendali penuh Inoue Yingzi. Selama Rangga memberi perintah, Inoue Yingzi bisa menangkap Baiki kapan saja tanpa perlawanan. Semua ini dilakukan secara gelap, tanpa diketahui Baiki sedikit pun. Dengan kata lain, mungkin sampai kapanpun, Baiki tak akan pernah bermimpi bahwa Rangga memiliki hubungan sedekat itu dengan tokoh sekelas Inoue Yingzi. Rangga tidak memerintahkan Inoue Yingzi untuk segera menangkap Baiki. Ia memilih agar Baiki tetap dibiarkan bebas bergerak, tapi dalam genggaman tangan besi. Baru setelah Rangga selesai dengan klinik gratis di Shenyang, maka saatnya tiba untuk mengoperasi Baiki secara tuntas. Di suite mewah King Hong International Hotel, Suci Sentosa menyampaikan laporan mingguan kepada Rangga tentang perkembangan anggota klub. Rangga, dalam 7 hari terakhir, klub kita telah menambah total 12.805 anggota kelas 6, 1.221 anggota kelas 5, 390 anggota kelas 4, 71 anggota kelas 3, dan 12 anggota kelas 2. Di antara mereka, anggota asing mencapai 83%, dengan 26% berasal dari Eropa, 19% dari Amerika Utara. Ini hampir menjadi rutinitas. Setiap kali Rangga mengadakan klinik gratis, jumlah anggota klub akan mencapai titik tertinggi. Biasanya, penambahan anggota harian berkisar antara 150 hingga 200 orang. Namun angka kali ini benar-benar mengejutkan. Jumlah anggota yang masuk setiap hari bahkan bisa mencapai ribuan. Jika dihitung, biaya keanggotaan harian klub kelas 6 saja sudah mencapai sekitar 200 juta rupiah. Suci Sentosa hampir tidak pernah berhenti bolak-balik antara dua tempat selama seminggu ini. Suite mewah di hotel ini adalah tempat tinggal yang disediakan Rangga untuknya, tapi ia hanya sempat menginap 2 malam saja.
Adapun Rangga sendiri, seperti biasa, ia tinggal di kamar 1 King Hong International Hotel. Kini, ia duduk menghadap Suci Sentosa, mendengarkan laporannya sambil membolak-balik ratusan halaman informasi anggota dan data statistik di tangannya. Seperti yang ia prediksi, jumlah anggota asing meningkat dengan laju yang sangat mengkhawatirkan. Pangsa pasar mereka terus membesar. Namun, ini baru permulaan. Ledakan sebenarnya akan terjadi ketika Rangga mulai menjalankan rangkaian klinik gratis globalnya. Pada masa itu, jumlah anggota asing di Guanzhen Hall Club pasti akan mencapai angka yang sangat fantastis. Dan dengan itu, kekayaan yang diciptakan oleh klub ini akan melonjak ke tingkat yang sulit dibayangkan. Jika pertumbuhan terus berlanjut seperti sekarang, bukan tidak mungkin keuntungan Guanzhen Hall Club suatu hari nanti akan mampu menyaingi pendapatan tahunan keluarga Adi Kusuma. Belum lagi, laba bersih minggu ini saja sudah mendekati angka 20 miliar. Di dunia bisnis, pencapaian seperti ini bisa dikatakan langka dan luar biasa. Rangga, ujar Suci Sentosa kemudian, ada 2 masalah yang mungkin harus kita mulai selesaikan. Pertama, tenaga kerja klub sudah sangat ketat. Kedua, ukuran klub kita memiliki banyak keterbatasan. Setelah kembali kali ini, kita mungkin perlu menyelesaikan kedua masalah ini. Ia mengeluarkan sejumlah gambar dari tasnya, menyerahkannya kepada Rangga. Ini adalah diagram struktur area di sekitar klub kita. Di sebelah kiri klubhouse kita terdapat hotel bintang 4 dan jaringan supermarket. Di sebelah kanan ada lahan kosong yang sedang dilelang untuk pengembangan komersial. Saya berencana mengakuisisi semua properti ini, lalu melakukan ekspansi besar-besaran terhadap klub. Bagaimana menurutmu? Suci Sentosa telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Di antara dokumen yang ia serahkan terdapat foto satelit lengkap dengan penandaan lokasi hotel, supermarket, dan bangunan komersial lainnya. Ia juga mencantumkan nilai pasar serta estimasi harga akuisisi masing-masing. Jika semua properti ini berhasil dikuasai, ukuran Guanzhen Hall Club bisa meningkat 7 hingga 8 kali lipat. Ini akan menjadi ekspansi sekali jalan, sehingga klub ini tidak perlu lagi khawatir soal kapasitas selama beberapa dekade mendatang. Biarkan aku melihatnya dulu. Rangga tidak langsung memberikan keputusan. Setelah mengucapkan sepatah kata itu, ia menundukkan kepala dan memperhatikan gambar-gambar tersebut dengan penuh konsentrasi. Terutama anotasi-anotasi yang ditulis tangan oleh Suci Sentosa. Rangga membacanya dengan sangat serius. Ia bisa merasakan betapa matangnya persiapan yang telah dilakukan oleh Suci Sentosa. Setiap garis dan setiap catatan terlihat seperti jejak perencanaan seorang jenderal yang ingin merebut benteng musuh. Suci Sentosa menjelaskan secara rinci rencana keseluruhan. Setelah hotel berhasil diakuisisi, bangunan itu akan direnovasi dengan standar melebihi bintang 5 dan dibuka secara gratis untuk seluruh anggota klub. Ini adalah solusi cerdas dari masalah yang selama ini mengganjal. Rangga memiliki sekitar 200 pasien yang datang setiap hari, tetapi fasilitas istirahat di Guanzhen Hall Club terbatas. Banyak anggota harus menunggu tanpa tempat yang layak. Dengan akuisisi hotel, masalah ini akan terpecahkan secara sempurna. Meskipun investasi awal cukup besar, jika dibandingkan dengan keuntungan yang terus mengalir deras dari klub, biaya ini hanyalah percikan api dalam lautan emas. Tidak hanya itu, supermarket yang berada tak jauh dari lokasi klub juga menjadi bagian dari rencana ekspansi. Menurut Suci Sentosa, bangunan itu akan diubah menjadi restoran baru dengan skala, desain, dan pelayanan jauh lebih mewah dari restoran lama. Adapun lahan komersial yang sedang dilelang, akan dibangun menjadi pusat kesehatan dan area rawat inap baru. Klub saat ini pun akan direnovasi total sebagai gedung rawat jalan. Semua area ini akan saling terhubung, menciptakan kompleks Guanzhen Hall Club yang utuh dan megah. Tidak bisa dipungkiri, rencana Suci Sentosa sangat brilian. Namun satu-satunya penghalang nyata adalah besarnya investasi yang dibutuhkan setidaknya puluhan miliar rupiah. Belum lagi waktu pelaksanaannya yang diperkirakan antara 9 bulan hingga 1 tahun. Namun bagi Rangga, soal dana bukanlah halangan. Guanzhen Hall Club kini sudah mampu menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Jingi, waktunya mungkin terlalu lama. Apakah ada cara untuk mempersingkatnya menjadi kurang dari setengah tahun? Bagi Rangga, waktu adalah faktor kritis. Ia langsung bertanya kepada Suci Sentosa. Ia puas dengan konsep keseluruhan, tapi ia ingin prosesnya lebih cepat. Waktunya belum bisa dipastikan saat ini. Kita harus menunggu hingga lahan komersial berhasil kita ambil, baru bisa membuat desain final. Namun, jika kita meningkatkan investasi dan membangun semua proyek secara bersamaan, maka waktu bisa dipersingkat, jawab Suci Sentosa dengan tenang, namun tegas. Rangga mengangguk mantap. Ia yakin betul pada kemampuan Suci Sentosa. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Aku akan menghubungi Suryawan Laksana nanti dan memintanya membantu kami mendapatkan tanah tersebut. Adapun desain keseluruhan, biarkan perusahaan desain profesional yang berpengalaman melakukannya. Namun, sebelum beranjak lebih jauh, Rangga menambahkan dengan nada serius namun lembut. Setelah kamu kembali, mulailah isi ulang personel terlebih dahulu.
Jangan terlalu memaksakan diri. Jika ada kandidat yang cocok, delegasikan beberapa pekerjaan yang kurang penting. Jika tidak, bentuk saja tim asisten. Jangan sampai kamu terlalu lelah. Kalau tidak, aku khawatir Tuan Su akan datang ke sini membawa senjata untuk menyelesaikan urusan denganku. Meski disampaikan dengan nada santai dan sedikit canda, kekhawatiran di balik ucapan itu begitu jelas terasa. Larasati Wijaya memang dikenal sebagai wanita gila kerja. Tapi dibandingkan dengannya, Suci Sentosa bahkan terkesan lebih parah. Inilah yang paling dikhawatirkan Rangga. Suci Sentosa adalah tipe orang yang akan terus bekerja meski tubuhnya sudah memohon ampun. Suci Sentosa tersenyum samar, dapat merasakan kekhawatiran yang tulus di balik perkataan Rangga. Hatinya terasa hangat. Namun, saat ia teringat kencan buta yang akan dihadapinya beberapa hari lagi, hatinya mendadak menjadi campur aduk. Manis, gelisah, dan sedikit sesak. Dan ia tidak bisa menceritakan hal itu kepada Rangga. Jika orang lain, mungkin ia bisa meminta mereka berpura-pura menjadi pasangan. Tapi dengan Rangga, itu sama sekali tidak mungkin. Jingi, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah? Rangga menyadari perubahan kecil di ekspresi Suci Sentosa. Sorot matanya langsung berubah, penuh perhatian dan kekhawatiran yang lebih dalam. Tidak apa-apa, hanya beberapa hal kecil. Suci Sentosa terdiam. Setelah jawaban singkat itu, ia langsung beralih membicarakan hal lain tanpa menyinggung lebih lanjut. Katanya dengan suara tenang namun penuh perhitungan. Rangga, saya telah susun rencana perjalananmu selanjutnya. Besok adalah hari terakhir klinik gratis. Kau akan kembali ke ibu kota lusa. Setelah itu, masih tersisa 3 hari janji perawatan yang harus diselesaikan. Selepas itu, kau punya 2 hari. Melihat Suci Sentosa tak berniat melanjutkan pembicaraan sebelumnya, Rangga pun tidak bertanya lebih jauh. Mendengar jadwal yang disusun oleh Suci Sentosa, ia mengangguk ringkas lalu berkata, cukup. Janji perawatan yang tertunda sebelumnya sudah habis. Mulai saat ini, waktunya bisa sedikit longgar. Iya baiklah, sahut Suci Sentosa sambil mengangguk pelan. Namun di dalam hati, ia merasa seperti ada beban tak terucap. 2 hari yang ia alokasikan untuk liburan bagi Rangga, juga merupakan waktu yang sama ia harus menghadapi sebuah pertemuan tak menyenangkan kencan buta yang dipaksakan oleh Tuan Su dan Bambang Sentosa. Ia benar-benar tak punya pilihan. Hari terakhir klinik gratis tiba. Jumlah pasien memang sedikit lebih sedikit dibanding hari-hari sebelumnya. Tetapi popularitas acara ini justru melejit hingga menjadi pusat perhatian masyarakat Shenyang. Riuh tepuk tangan dan ucapan syukur dari para pasien memenuhi udara. Ketika Rangga selesai memberikan pengobatan terakhir, semua orang berdiri serentak memberikan aplaus hangat untuknya. Bunga segar terus berdatangan, dikirimkan tanpa henti oleh mereka yang bersyukur atas kesembuhan. Suara tepuk tangan yang penuh penghormatan itu seolah menggema sampai ke ujung langit Shenyang. Rangga tidak tinggal terlalu lama di kota itu. Malam itu ia beristirahat sejenak. Lalu pagi-pagi sekali esok harinya, ia naik pesawat langsung menuju ibu kota. Baru saja Rangga mendarat di ibu kota, Suryawan Laksana telah datang membawa kabar gembira. Melalui koneksi bisnisnya, ia telah berhasil mengamankan sebidang tanah komersial dengan penawaran awal yang bahkan telah dicabut. Status Suryawan Laksana saat ini membuat urusan semacam ini bukan lagi perkara sulit. Maka Rangga hanya menerima kabar itu dengan anggukan hormat, tanpa perlu banyak basa-basi. Sementara itu, Suci Sentosa telah pulang 1 hari lebih awal. Begitu tiba di ibu kota, ia langsung memerintahkan stafnya untuk menghubungi pihak hotel bintang 4 dan supermarket di sampingnya guna membahas rencana akuisisi. Dengan selesainya urusan tersebut, maka ekspansi Aula Guansen dapat dimasukkan ke dalam agenda utama. Masalah ini memang belum mendesak, apalagi ditangani langsung oleh Suci Sentosa. Maka Rangga tidak perlu turun tangan sendiri. Setibanya di ibu kota, Rangga langsung menuju klub Zilan milik Suci Widyastuti. Namun, ia tidak berniat masuk. Ia tahu aturannya klub Zilan adalah klub eksklusif wanita, tempat semua pengawalnya pun wanita. Tak seorang pria pun diperbolehkan melangkah masuk. Lagi pula, tujuan kedatangannya kali ini hanya untuk menjemput Suci Widyastuti. Masuk atau tidak, baginya sama saja. Suci Widyastuti tidak membuatnya menunggu lama. Baru saja mobil Rangga berhenti di depan gerbang klub, ia telah keluar dengan langkah tenang. Shishi dan Larasati sudah menunggu kita. Ayo segera berangkat, kata Suci Widyastuti begitu ia masuk ke dalam mobil. Setelah hampir sebulan bergulir, merger industri kimia keluarga Adikusuma akhirnya selesai. Perusahaan itu secara resmi telah diambil alih oleh Zhongyan Chemical. Dalam sebulan terakhir, Zhongyan Chemical melesat bak roket, menjadi salah satu raksasa besar dalam industri kimia nasional. Dengan selesainya merger industri kimia, langkah berikutnya yang alami adalah merger antara King Hong International Hotel dan Hongluo Electronics. Rangga tidak menunda sedetik pun. Baru saja kembali dari Shenyang, ia langsung menghubungi Nadi Laksana dan Larasati Wijaya tanpa sempat menyempatkan diri pulang ke rumah. Sahut Suci Widyastuti singkat sambil mengangguk.
Ia tahu, setelah pertemuan nanti, King Hong International dan Hongluo Electronics akan sepenuhnya menjadi milik Rangga. Selepas itu, ia akan tinggal di ibu kota, mendampingi Rangga sepenuh jiwa, serta mengelola klub wanita Zilan bersama Suci Widyastuti. Dan itu adalah hidup yang ia idam-idamkan. Bab 445 biarkan dia pergi kencan buta. Tempat pertemuan antara Rangga dan Nadine Laksana adalah kantor pusat Rongxiang Electronics yang megah di jantung kota ibu kota. Sebagai perusahaan elektronik terkuat di negeri ini, Rongxiang Electronics memang memiliki reputasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, jika dikelola dengan tepat, perusahaan ini berpotensi menjadi pemimpin mutlak dalam bidang elektronik. Sayangnya, model pengembangan yang digunakan Rongxiang Electronics tergolong konservatif. Meskipun stabil dan bertahap, dibandingkan dengan laju perkembangan pesat di dunia elektronik masa kini, cara tersebut justru terkesan lambat dan kurang inovatif. Dalam era yang serba cepat, model lama seperti itu bagaikan kapal layar di tengah badai jet tempur sulit untuk tetap bertahan, apalagi melonjak. Sebaliknya, Hongluo Electronics yang berada di bawah naungan Suci Widyastuti, meski secara skala belum menyamai Rongxiang, justru menunjukkan momentum yang luar biasa. Sejak beberapa tahun terakhir, nilai pasar perusahaan ini telah meningkat hingga 3 kali lipat dan masih terus mempertahankan pertumbuhan yang mengesankan. Itulah bukti bahwa strategi manajemen Suci Widyastuti benar-benar membawa angin segar bagi perusahaan. Dalam pembicaraan kali ini, Nadine Laksana menyampaikan analisisnya secara objektif. Solusi yang ia usulkan pun sederhana namun tegas, tinggalkan sepenuhnya model pengembangan lama Rongxiang Electronics. Setelah merger dengan Hongluo Electronics, seluruh aset dan industri elektronik keluarga Adikusuma akan dilebur menjadi submerek di bawah payung Hongluo Electronics, lengkap dengan rencana pengembangan baru yang lebih dinamis dan inovatif. Kendaraan Rangga langsung masuk ke kompleks Rongxiang Electronics. Di gerbang utama, asisten Nadine Laksana telah siap menanti. Dengan sigap, ia langsung mengarahkan mobil Rangga menuju tempat parkir khusus presiden perusahaan. Di sanalah mobil Nadine Laksana dan Larasati Wijaya juga terparkir rapi. Setelah kendaraan berhenti, asisten tersebut membimbing Rangga dan Suci Widyastuti menuju gedung pusat. Mereka langsung naik lift khusus presiden menuju kantor puncak perusahaan. Di lobi depan kantor presiden, Nadine Laksana dan Larasati Wijaya telah menunggu. Meski begitu, Nadine Laksana tetaplah sosok pekerja keras. Bahkan dalam waktu penantian singkat itu, ia masih sibuk mengutak-atik laptopnya. Hanya karena kedatangan Suci Widyastuti lah ia akhirnya bangkit dari lamunan kerja. Bukan rahasia lagi, jika bukan karena Suci Widyastuti yang turut hadir, mungkin Nadine Laksana tidak akan repot-repot keluar menyambut. Seperti saat Rangga terakhir kali datang ke Changhai Chemical, Nadine bahkan tidak sempat menjemput. Kali ini pun, meski sudah sampai, ia sempat membuat Rangga menunggu sejenak. Namun begitu Rangga dan Suci Widyastuti tiba, Nadine Laksana langsung meletakkan laptopnya dan menyambut dengan senyum yang tak lekang oleh kesibukan. Bersama Larasati Wijaya, ia maju menyapa tamu-tamunya. Pertemuan ini bukanlah pertama kalinya mereka berkumpul. Hubungan antara Nadine Laksana dan Larasati Wijaya pun sudah cukup akrab. Bahkan ketika Rangga sedang disibukkan dengan urusan klub, Suci Widyastuti beberapa kali datang ke Aula Guanzen untuk membantu. Dan pada saat itu pula lah ia bertemu serta bekerja sama dengan Larasati Wijaya. Setelah sapaan ringkas dan sopan, rombongan 4 orang langsung memasuki ruang kerja presiden. Baru saja duduk, Larasati Wijaya sudah menyerahkan 2 dokumen rencana kepada Rangga dan Suci Widyastuti. Rangga, Nona Ye, ini adalah rencana awal kami. Silakan lihat terlebih dahulu, ujarnya singkat. Larasati menjelaskan bahwa tim mereka butuh waktu hampir seminggu untuk menyusun rencana ini. Jika Rangga setuju, proses merger dapat dimulai tanpa penundaan. Hanya satu kata yang terlontar dari mulut Rangga. Ia langsung membuka dokumen itu dengan sikap tenang namun tajam. Suci Widyastuti juga membacanya dengan sungguh-sungguh. Meski kedua perusahaan itu akan diserahkan ke tangan Rangga, ia tetap berharap Hongluo Electronics dan King Hong International Hotel memiliki masa depan yang cerah dan penuh potensi. Dalam genggaman mereka, terdapat 2 rencana utama. Selain merger antara Hongluo Electronics dan Xinjia Electronics, ada pula rencana merger di bidang perhotelan. Namun merger di sektor perhotelan relatif lebih sederhana. King Hong International Hotel yang sudah memiliki reputasi baik hanya perlu mengakuisisi industri hotel milik keluarga Adikusuma, kemudian melakukan renovasi dan penyesuaian merek. Cukup dengan publisitas yang tepat, maka King Hong International Hotel akan mampu menduduki puncak dalam industri perhotelan nasional. Yang lebih penting lagi, merger ini juga membuka peluang besar untuk ekspansi pasar internasional. Dengan infrastruktur dan jaringan yang dimiliki keluarga Adikusuma di Asia, King Hong International Hotel bisa memperluas sayapnya dengan lebih mudah. Namun, fokus utama dari rencana Nadine Laksana tetap pada bidang elektronik. Aneksasi Hongluo Electronics terhadap Xinjia Electronics ibarat ikan kecil menelan ikan besar. Berbeda dengan industri kimia yang lebih menekankan skala produksi, bidang elektronik sangat sensitif terhadap branding dan reputasi pasar.
Inilah tantangan sekaligus peluang besar yang harus ditaklukkan dengan strategi tepat. Dan disinilah letak kecermatan langkah Rangga. Oleh karena itu, rencana yang disusun oleh Nadine Laksana bisa dikatakan sangat tebal, hampir mencapai 100 halaman yang mencakup segala aspek penting. Mulai dari analisis pasar, dampak terhadap saham, hingga strategi pemasaran pasca merger. Tak ada celah yang luput dari perhitungan tajamnya. Dan disinilah letak keunggulan sejati Nadine Laksana. Dengan bakat bisnis luar biasa yang dimilikinya, ia mampu mengubah situasi yang tampak mustahil menjadi kenyataan. Ibarat ular besar yang menelan gajah, seperti yang telah ia buktikan di Zhongyan Chemical, ia mampu menyelesaikan proses aneksasi dengan postur sempurna dan hasil maksimal. Rangga memang belum sempat kembali ke Jincheng. Andai ia punya waktu untuk pulang sejenak, ia pasti akan menyadari betapa berubahnya situasi di sana. Bahkan tanpa sampai ke Jincheng, hanya melihat perusahaan kimia keluarga Adikusuma di ibu kota seperti Changhe Chemical yang kini telah berganti nama menjadi Zhongyan Chemical saja sudah cukup membuktikan transformasi besar tersebut. Di Jincheng sendiri, sebuah raksasa kimia sedang lahir. Pak Sentosa telah mengalokasikan sebidang tanah luas yang kemudian dijual kepada Zhongyan Chemical. Di atas tanah itulah pusat utama Zhongyan Chemical akan dibangun, sebagai simbol kekuatan baru dalam industri kimia nasional. Semua rencana ini telah dimulai. Menurut prediksi Nadine Laksana, tahun depan Zhongyan Chemical akan menjadi raksasa kimia terbesar di Tiongkok, bahkan siap melebarkan sayapnya ke pasar Asia dan menduduki posisi yang layak. Meskipun bidang elektronik jauh lebih rumit, di bawah perencanaan matang Nadine Laksana, seluruh rencana tetap tersusun rapi dan sistematis. Setelah Rangga menyerahkan dokumen itu dan membacanya secara lengkap, ia tak bisa menahan rasa kagum pada ketajaman bisnis Nadine yang menakjubkan. Suci Widyastuti memang juga memiliki potensi besar di bidang ini. Namun titik awalnya lebih rendah dibanding Nadine. Ditambah lagi pengaruh keluarga yang kadang membatasi pandangan strategisnya. Seandainya Suci Widyastuti dilahirkan dalam lingkungan keluarga Laksana, ia pasti tidak akan kalah hebatnya dari Nadine Laksana. Karena itu, Suci Widyastuti tidak hanya mampu memahami rencana yang disusun oleh Nadine Laksana dan tim, namun saat membacanya, ia juga aktif memberikan masukan serta saran tambahan. Ia turut bertukar pikiran dengan Nadine dan Larasati Wijaya, sehingga rencana itu semakin matang dan terperinci. Nadine Laksana pun tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya ketika mendengar pendapat-pendapat Suci Widyastuti. Ternyata, selama ini ia tak menyadari bahwa wawasan dan bakat bisnis wanita itu begitu luar biasa. Namun secara keseluruhan, Suci Widyastuti sangat yakin dengan rencana ini. Bahkan ia bisa melihat masa depan cerah yang menanti bagi Hongluo Electronics setelah merger ini berhasil. Lakukan semua sesuai rencana ini, Nona Liu. Dan berusahalah semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi, Rangga dan saya akan mendukung Anda sepenuhnya, kata Suci Widyastuti sebagai penegasan akhir. Dengan demikian, ia secara resmi menyerahkan kendali penuh King Hong International Hotel dan Hongluo Electronics kepada Nadine Laksana dan Larasati Wijaya. Sebenarnya, Suci Widyastuti ingin mengalihkan kedua perusahaan besar itu atas nama Rangga. Namun niat baik itu ditolak oleh Rangga. Maka, King Hong International dan Hongluo Electronics tetap tercatat sebagai bagian dari aset keluarga Suci Widyastuti. Namun operasionalnya sepenuhnya dikelola oleh Nadine dan Larasati. Adapun Rangga sendiri, ia juga menyetujui seluruh rencana ini. Namun dalam pandangan Rangga, rencana ini hanyalah pemanasan awal. Jika kita berbicara tentang raksasa sesungguhnya di bidang elektronik, maka keluarga Adikusuma masih belum bisa disebut sebagai yang terbaik untuk saat ini. Memang benar, di tingkat nasional mereka adalah yang terunggul. Tapi jika melihat pasar Asia atau dunia secara keseluruhan, keluarga Adikusuma masih tertinggal dalam persaingan global. Berbeda dengan industri elektronik keluarga Inoue. Mereka sudah bisa disebut sebagai raksasa sesungguhnya di bidang elektronik. Merger antara Hongluo Electronics dan industri elektronik keluarga Adikusuma hanyalah langkah pertama. Selama Rangga berhasil menjalin hubungan erat dengan keluarga Inoue, maka Hongluo Electronics akan mampu membuat lompatan besar yang nyata. Namun Rangga belum berniat mengungkapkan hal ini sekarang. Karena belum waktunya. Baiklah, saya akan langsung mengadakan rapat internal untuk menyempurnakan rencana ini. Lalu kita mulai pelaksanaannya secara resmi. Nadine Laksana menyetujui dengan singkat dan tenang. Ia memang sudah siap untuk semua ini, dan bisa memulai kapan saja. Kalau begitu, beritahu saya saat semuanya siap. Nanti kita akan pergi bersama ke Jincheng. Suci Widyastuti harus kembali ke Jincheng. Bagaimanapun, meski perusahaan telah diserahkan kepada Nadine Laksana dan tim, ia masih perlu pulang untuk menyelesaikan beberapa urusan administrasi dan pengaturan lanjutan. Setelah menyelesaikan pembicaraan merger dengan Nadine Laksana dan rombongan, Rangga dan Suci Widyastuti pun berpamitan lebih dulu. Namun, Rangga tidak kembali ke Zilan Villa bersama Suci Widyastuti. Setelah mengantarkan Suci Widyastuti ke klub wanita Zilan, Rangga langsung menuju klub Aula Guansen. Ada urusan lain yang menanti di sana. Rangga memang harus pergi ke rumah Tuan Su pada malam hari. Sebuah janji makan malam telah diatur sebelumnya antara dirinya, Suci Widyastuti,
dan keluarga Su. Selain itu, Tuan Wibisana juga akan hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga Rangga tidak bisa menunda urusan yang sudah direncanakan sebelumnya. Ia harus segera menyelesaikan jadwal pengobatan harian di klub Aula Guanzen sebelum berangkat. Begitu tiba di klub, Suci Sentosa langsung mendekatinya dengan langkah mantap. Rangga, hotel dan supermarket sudah selesai dinegosiasikan. Harga pembelian hotel kita adalah 280 juta, sedangkan supermarket 63 juta. Termasuk lahan kosong di sekitarnya, total nilainya sekitar 350 juta. Prosedur akuisisi bisa diselesaikan dalam waktu seminggu. Suci Sentosa memang terkenal cepat dan efektif. Ia kembali ke ibu kota 1 hari lebih awal dari Rangga, tetapi berhasil menyelesaikan negosiasi akuisisi hotel dan supermarket dalam waktu singkat. Yang lebih penting lagi, harga yang ia tawarkan sangat rasional, tidak terlalu tinggi, sesuai dengan nilai pasar, tanpa aksi spekulatif atau penawaran membabi buta demi mengambil alih aset. Selain itu, saya juga sudah menghubungi perusahaan desain SKK dari Italia. Mereka akan mengirimkan tim untuk datang besok guna melakukan survei lokasi, lalu melanjutkan dengan proses desain keseluruhan untuk gedung baru, lanjut Suci Sentosa. Perusahaan SKK yang ia maksud adalah salah satu firma desain arsitektur paling ternama di dunia. Banyak proyek megah mereka yang telah menjadi ikon global. Dengan reputasi dan kapasitasnya, tak diragukan lagi bahwa mereka mampu memberikan hasil terbaik. Baiklah, kamu saja yang atur semuanya. Kalau sketsa desain sudah selesai, bawa kepadaku, kata Rangga sambil mengangguk ringkas. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.